Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang fraud risk assessment. Nama anggota kelompok saya sendiri Lailatul Mufidah, yang kedua Alkifa Wahyuning Tias, yang ketiga Risna Wahyu Istighfarah, yang keempat Muhammad Rafif Haryanda Putra, yang kelima Tia Ayu Marita, yang keenam Ayu Firnanda. Materi fraud assessment dibagi menjadi 3. Yang pertama, profil pelaku fraud. Yang kedua, profil korban fraud. Yang ketiga, profil dari fraud itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil pelaku fraud. Profiling adalah upaya untuk mengidentifikasi profil. Profiling dalam pemberantasan kejahatan bukanlah upaya baru. Menurut FBHI, yang dimaksud dengan profiling adalah menggambarkan seseorang tersangka yang dicari berdasarkan jenis-jenis kejahatan yang biasa dilakukan oleh segolongan orang dari kultur atau ras tertentu. Definisi profiling: dalam upaya menemukan dan memberantas kecurangan, kita perlu mengetahui profil pelaku. Profil berbeda dengan foto yang menggambarkan fisik seseorang. Profil memberi gambaran mengenai berbagai ciri atau trait dari suatu kelompok orang, seperti rentan usia, jenjang pendidikan, kelompok sosial atau kelas atas, menengah, bawah, bahkan kelompok etnis, dan seterusnya. Menurut Mulyani 1983, profil adalah pandangan sisi garis besar atau biografi dari diri seseorang atau kelompok yang memiliki usia yang sama. Sedangkan menurut Alwi 2005, profil adalah pandangan mengenai seseorang. Upaya untuk mengetahui profil disebut profiling. Dimulai dengan mengidentifikasi faktor keturunan, segi bentuk fisik tubuh sampai dengan ciri psikologi dan psikiater. Masih membahas tentang definisi profiling lanjutan dari slide sebelumnya. Selain dari profil pelaku, kita juga perlu untuk mengetahui profil korban, karena dengan mengetahui profilnya, kita juga bisa mengenali korban dan latar belakang adanya tindak kecurangan tersebut. Dengan mengetahui keduanya, maka kita akan lebih mudah dalam melakukan pendeteksian tindak kecurangan atau fraud. Pokok pembahasan yang kedua yaitu profil korban fraud. Profil korban fraud. Profiling umumnya dilakukan terhadap pelaku kejahatan, namun profiling juga dapat dilakukan untuk korban kejahatan, tetapi tujuannya berbeda. Kalau profiling terhadap pelaku kejahatan dimaksudkan untuk menangkap pelaku, maka profiling terhadap korban kejahatan dimaksudkan untuk memudahkan target penyebaran informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Melalui profiling tersebut, organisasi dapat mengetahui langkah untuk meningkatkan sistem keamanan dalam organisasi mereka, serta akan lebih berhati-hati terhadap risiko kejahatan atau kecurangan yang mungkin akan terjadi. Sebelum mengambil tindakan profiling terhadap korban kejahatan atau kecurangan, terlebih dahulu harus diketahui apakah korban diposisikan sebagai korban primer atau korban sekunder. Korban primer adalah mereka yang mengalami tindakan atau konsekuensinya secara langsung, sedangkan korban sekunder adalah mereka yang menderita efek tetapi tidak segera dirasakan secara langsung. Selanjutnya, profiling dapat dilakukan terhadap korban fraud bertujuan untuk memudahkan akuntansi forensik mengetahui apa yang menjadi sasaran dari pelaku, bagaimana fraud dilakukan, mengetahui letak kelemahan terhadap perusahaan itu sendiri. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang ketiga adalah profil dari fraud itu sendiri. Profiling atau pembuatan profil adalah sebuah bentuk dari analisis program yang dinamis, yang mengukur memori suatu program dan penggunaan instruksi-instruksi tertentu dan durasi pemanggilan fungsi. Dan paling umum itu profiling bertugas untuk mengasis optimisasi program.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu profiling terhadap perbuatan, kejahatan, fraud, dan lain-lain. Profiling dapat juga dilakukan dalam upaya mengenal perbuatan atau cara melaksanakan perbuatannya. Modus operandi. Profil dari fraud disebut juga tipologi fraud. Dengan mengumpulkan tipologi fraud lembaga-lembaga ini, misalnya dapat mengantisipasi jenis fraud yang memanfaatkan perusahaan di negara surga pajak, tax haven countries, atau komisaris bank yang aktif menjalankan usahanya, atau pemegang saham yang tidak tercatat sebagai pemegang saham, atau pegawai rendahan yang menjadi pemegang saham boneka. Profiling penting dan bermanfaat, hanya kita perlu memahami makna dari profiling yang dihasilkan. Di pasar uang dan pasar modal, profil pelaku fraud seringkali mengagumkan. Mereka cerdas, mempunyai track record yang luar biasa, pekerja keras, dan cenderung menjadi informal leader dengan karisma yang melampaui wewenang yang diberikan oleh jabatan. Saya Ayu Fernanda akan melanjutkan presentasi profiling dan kejahatan terorganisasi. George A. Manning, seorang akuntan forensik dari kantor pajak Amerika Serikat, menulis mengenai profil dari organisasi yang melakukan kejahatan yang terorganisasi dalam masyarakat dengan beraneka ragam etnis seperti di Amerika Serikat. Profiling dilakukan dari segi budaya atau kebiasaan etnis yang bersangkutan. Manning juga membahas beberapa ciri penjahat dari etnis Asia, yaitu yang pertama, menyepelekan dan tidak menganggap penegak hukum sebagai abdi masyarakat. Di Asia, penegak hukum berfungsi untuk melindungi mereka yang berkuasa dan partai mereka. Yang kedua, menciptakan mata uang bawah tanah dengan mempertukarkan komoditas. Mata uang bawah tanah ini memungkinkan mereka menghilangkan jejak dokumen dan melakukan penyelundupan pajak. Biasanya mereka menanam uang mereka dalam emas, permata, intan, dan berlian. Yang ketiga, menyelenggarakan perkumpulan simpan pinjam yang sangat informal, terdiri atas 10-20 orang, umumnya wanita. Terjadi tawar-menawar untuk penggunaan uang dalam periode tertentu. Pemenangnya adalah penawar tertinggi. Setiap penjabat dapat dibeli dengan penyuapan yang biasa terjadi di Asia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengungkit pemberian. Sebagaimana bunyi hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. La yadkhulul jannata khubbu wala bakhilu wala manna. Artinya, tidak akan masuk surga orang-orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian. Hadis riwayat Tirmizi. Itu saja yang Umi sampaikan. Sekian dari Umi, perbanyak maaf. Umi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.